Dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Apa yang dimaksud dari perumpamaan ini? Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perumpamaan ini adalah orang-orang munafik. Kemudian Imam At-Tabari mengaitkan isnadnya kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah SWT, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Hingga firman Allah seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah ia bersih, tidak bertanah. Artinya, di atasnya tidak ada sesuatu pun. Demikian pula dengan keadaan orang-orang munafik yang pada hari kiamat kelak tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang ia usahakan. Sedekah atau pengorbanan harta benda yang diberikan dengan diiringi dengan membangkit-bangkit dan menyakiti adalah perbuatan yang sangat rendah. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rusakkan sedekah kamu dengan membangkit-bangkit dan menyakiti." Terlebih dahulu Tuhan Allah menyebut tuah dari manusia yang diseru dengan ayat ini, yaitu orang yang beriman. Dengan menyebut itu terlebih dahulu, dapatlah orang merasakan kalau dia mengaku beriman bahwa membangkit-bangkit dan menyakiti kepada orang yang diberi sedekah adalah merusakkan sedekah itu sendiri. Sedekah atau sedekah baik kepada orang yang perlu dibantu atau pada jalan yang lain, yaitu keperluan-keperluan umum untuk pembangunan masyarakat Islam. Gunanya adalah untuk membantu dan untuk menunjukkan kesucian hati, tidak untuk lain. Maka kalau dimulai membangkit-bangkit atau menyakiti, niscaya habislah arti sedekah itu. Lebih baik tidak memberi, tetapi dengan budi yang baik, daripada memberi tetapi dicercakan. Maka kalau telah ditentukan oleh Tuhan, sedekah itu telah rusak karena dirusakkan sendiri oleh yang memberikannya dengan membangkit-bangkit dan memaki, apa artinya lagi? Sebagaimana orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan ria terhadap manusia dan tidak dia beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dengan lanjutan ini sudah terang bahwa membangkit dan menyakiti orang yang diberi bukanlah sedekah orang yang beriman, melainkan sedekah orang yang ria, yaitu orang beramal karena mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia, mencari nama dan sebagainya. Dia memberi bukan karena Allah, tetapi memasang reklame. Di zaman kita sekarang ini, media-media dapat menyiarkan berita si anu menderma sekian juta. Orang seperti ini bukanlah berderma karena percaya kepada Allah dan hari kemudian. Sehingga kalau datanglah orang di satu waktu memohonkan bantuannya, tetapi tidak akan tersiar di media-media, tidaklah akan dia memberi. Dan kalaupun diberinya, hanyalah pemberian yang menambah sakit hati saja. Untuk perbuatan foya-foya, dia berderma 10 juta. Dan langsung masuk ke media-media. Dan untuk mendirikan sebuah rumah sakit dalam dakwah Islam, diberinya saja 500.000 rupiah. Itu pun dengan berjanji berulang-ulang dan dijemput berulang-ulang. Kalau namanya kurang disebut, dia pun membangkit-bangkit, mengomel. Sebab dia memberi hanyalah karena ingin dipuji. Dan kadang-kadang pula dia memberikan bantuannya karena hendak memasukkan pengaruh kepada orang yang diberi. Dia menyangka bahwa pemberiannya itu bisa membeli perasaan dan harga diri orang lain. Apabila uangnya sudah keluar, mulutnya nyinyir. Dan kalau dia tidak diangkat-angkat, dia lekas hibah hati. Ini semuanya adalah perangai dari orang yang beramal karena ria. Dan orang-orang yang menjadi pemimpin umat atau ulama-ulama yang tahu akan harga dirinya lebih baik menjauhi orang seperti ini. Orang begini menyangka bahwa dengan kekayaan uangnya, rumah indahnya, kendaraannya yang mahal, akan dapat dia menguasai segala sesuatu. Dia tidak paham bahwa di samping harta benda,
adalah lagi suatu kekayaan yang pada dirinya sendiri tidak ada, yaitu kekayaan jiwa. Tahukah kamu, ada beberapa hadis yang telah melarang kita untuk mengungkit-ungkit pemberian. Dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara dengan kelembutan pada hari kiamat kelak, tidak melihat mereka dengan pandangan kasih sayang, dan tidak pula mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian yang telah ia berikan, al-manan, orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki, al-musbil, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, maksud ayat ini adalah Allah Ta'ala mengabarkan bahwa pahala sedekah itu bisa hilang, batal, dengan sebab mengungkit-ungkitnya atau menyakiti hati orang yang menerimanya. Maka Allah tidak akan memenuhi pahala sedekah itu karena kesalahan berupa mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Artinya, janganlah kalian menghapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti orang yang menerima, sebagaimana terhapusnya pahala sedekah yang diberikan karena ria kepada manusia, di mana dia memperlihatkan kepada orang-orang bahwa dia telah bersedekah untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, padahal niat sebenarnya agar dia mendapat pujian dari orang lain dan dikenal dengan sifat-sifat yang baik, sehingga dia akan mendapatkan ucapan terima kasih atau disebut sebagai orang yang dermawan dan hal-hal duniawi lainnya. Maka bersamaan dengan itu, dia telah memutus perhatiannya dari muamalah berinteraksi dengan Allah dan dari tujuan meraih keridhaan Allah serta memperoleh limpahan pahalanya. Oleh karena itu, Allah berfirman, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian Allah Ta'ala membuat perumpamaan orang ria dengan infaknya tersebut. Ad-Dhahhak mengatakan bahwa orang yang mengiringi infaknya dengan menyebut-nyebut pemberian atau menyakiti orang yang menerima sedekah, famathaluhu kamathali safwanin, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin, alaihi turabun fa asabahu wabilun, yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, yaitu hujan yang deras, fatarakahu salda, lalu jadilah dia bersih, tidak bertanah. Artinya hujan itu membersihkan batu tersebut hingga licin dan kering, tidak ada sesuatu pun di atasnya, karena seluruh tanah yang menempel di atasnya telah hilang. Demikian pula dengan amal-amal perbuatan orang-orang yang ria akan lenyap dan hilang di sisi Allah, meskipun amal perbuatan itu tampak bagi mereka sebagaimana tanah yang terlihat di atas batu tersebut. Maka dari itu Allah berfirman, La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, wallahu la yahdil qawmal kafirin. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. See you in the next Makta Memahami Al-Quran Dengan Tafsir.